Huh? 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 Laban al Yau Ready. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang statistik dan fakta penggunaan gadget dan screen time yang berlebihan. Poin pertama yaitu 1 dari 4 anak usia sekolah menunjukkan tanda kecanduan digital, yang artinya kondisi ini ditandai dengan dorongan kuat untuk terus menggunakan gadget sampai lupa waktu. Nah, yang kedua adalah 73% anak mengalami gangguan tidur akibat gadget sebelum tidur. Artinya hal ini memicu anak mengalami insomnia atau kualitas tidur buruk, sehingga mereka merasa lelah, rewel, dan sulit mengkonsentrasi keesokan harinya. Yang ketiga itu screen time lebih dari 4 jam turunkan prestasi, yang artinya terganggunya konsentrasi, berkurangnya motivasi belajar, dan munculnya kebiasaan menunda pelajaran. Dan yang terakhir, screen time lebih dari 4 jam turunkan 40% remaja kurang tidur karena penggunaan gadget malam hari. Di sini bukan hanya remaja ya, tapi anak usia dini, yang akibatnya paparan cahaya biru yang menekan produksi hormon melatonin, pemicu kantuk. Untuk selanjutnya, cara menggunakan gadget dengan benar. Untuk menghindari dampak negatif, kita perlu membatasi waktu layar setiap hari. Menetapkan batasan waktu penggunaan gadget bisa membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan nyata. Selain itu, menggunakan mode malam atau mengurangi cahaya biru dapat melindungi kesehatan mata. Posisi tubuh juga perlu diperhatikan. Pastikan duduk dengan tegak dan menjaga jarak yang aman antar mata dan layar. Di sini ada literasi digital. Yang pertama, kemampuan mengakses dan mengevaluasi informasi. Yang kedua, berpikir kritis terhadap konten online. Dan yang ketiga, memahami dunia digital dengan baik. Nah, ketiga literasi digital ini kita dapat mengakses dalam media sosial yang harus dievaluasi terlebih dahulu informasinya. Karena berpikir kritis terhadap konten online, memahami dunia digital dengan baik itu perlu, karena tidak semua hal-hal di media sosial itu buruk ataupun baik. Untuk selanjutnya yaitu keamanan dan etika penggunaan gadget. Penggunaan gadget juga perlu disertai dengan kesadaran akan etika saat berkumpul dengan keluarga atau teman. Usahakan untuk tidak terpaku pada layar di tempat umum, matikan notifikasi atau gunakan mode senyap untuk menghormati orang sekitar. Selain itu, penting untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menjadi bagian dari penyebar berita palsu. Jadi harus disaring dulu sebelum share informasi-informasi yang tadinya di media sosial untuk di-sharekan ke grup-grup ataupun informasi-informasi yang akan disampaikan kepada teman ataupun keluarga. Di sini ada peran orang tua dalam mendampingi anak. Yang pertama, komunikasi efektif tentang teknologi, menetapkan aturan screen time, dan menjadi contoh penggunaan bijak, yang artinya peran orang tua sangat penting untuk memantau atau mendampingi anaknya. Yang pertama, komunikasi efektif tentang teknologi bisa dibicarakan dengan baik bahwa teknologi itu baik. Terdapat ada sisi buruk dan sisi baiknya, ada negatif dan ada positifnya. Menetapkan aturan screen time terhadap anak usia dini khususnya. Jadi kita membatasi waktu ataupun memberikan waktu tidak melebihi apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak usia dini untuk menggunakan gadget berlebihan. Yang terakhir, menjadi contoh penggunaan bijak ketika kita berkumpul bersama keluarga ataupun teman. Usahakan anak tersebut tidak memegang HP ataupun fokus terhadap HP. Kita fokus terhadap interaksi antara orang tua, anak ataupun keluarga.
Adapun pemilihan konten edukasi yang tepat untuk anak, yang pertama itu ada sesuai usia dan tahap perkembangan anak, yang artinya memberikan stimulasi pendidikan atau perlakuan yang selaras dengan kapasitas kognitif, motorik, bahasa, dan emosi anak. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Proses melatih otak untuk berpikir di luar kebiasaan, contoh rutin membawa buku, membatasi waktu layar. Yang ketiga, melatih critical thinking, artinya menganalisis bertujuan untuk menarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang terjadi. Yang terakhir adalah keseimbangan hiburan dan pembelajaran. Nah, di sini kunci untuk menjaga produktivitas, mencegah kejenuhan, dan menjaga kesehatan mental. Terakhir di sini kesimpulan, gadget adalah alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak, namun kita perlu menyadari dampak negatifnya dan mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasinya dengan membatasi waktu layar, menjaga postur tubuh, dan menerapkan etika penggunaan. Kita bisa menciptakan kebiasaan digital yang sehat. Mungkin dari paparan saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.